Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Jainuddin, pemilik UMKM Sistik yang berlokasi di Jalan Narongtong, RT 1 RW 10, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kalau usaha berdirinya karena saya meneruskan usaha ini, usaha berdiri dari tahun 1992, kemudian dilanjutkan oleh saya tahun 2013 sampai saat ini. Awal mula itu karena banyak permintaan dan belum ada sistik yang diolah seperti home industry ini gitu. Awalnya kan sistik itu banyak ya, ada yang bentuknya seperti yang besar-besar kayak gitu, yang keju yang kayak gitu, bentuk-bentuk telur itu kan udah biasa gitu di kalangan masyarakat juga sering bikin. Nah ini tuh karena permintaannya itu banyak juga gitu, anak-anak gitu, terutama anak-anak ya sasaran utamanya. Jadi ya sesuai ini aja gitu, sesuai kebutuhan juga, sesuai kebutuhan masyarakat juga, karena sasaran dan tujuannya juga untuk pemasarannya juga lebih utamanya ke anak-anak sih. Kendala sampai saat ini mungkin dari segi saingannya juga kendala juga, tapi itu masih bisa terkendalikan karena dari segi rasa dan kualitas rasa yang kita bangun, yang kita jaga gitu dari sejak ibu dulu menjelaskan resepnya ini sampai saat ini juga tidak dirubah gitu. Jadi itu menjadi salah satu kendala. Daya saing di pasaran tuh banyak, tapi ketika rasa ini tidak dirubah gitu, jadi otomatis orang juga udah tahu, oh ini rasanya dari dulu juga udah tahulah rasanya seperti apa. Jadi kembali lagi gitu. Sebenarnya saingan juga ada dari produk Sistik Yaye Sumedang, ada yang dari Tanjung Sari, tapi ya itu tadi yang saya jelaskan bahwa ini tuh udah dari dulu tuh gak pernah dirubah rasa gitu. Meskipun ada perubahan sedikit dari segi, kan sekarang itu anak-anak sukanya ekstra pedas ya. Kalau dulu itu pedas, kalau sekarang itu ekstra pedas, makanya ditambahin tapi tidak mengurangi rasa dari dasarnya itu dulu gitu. Seperti itu. Kendalanya sih di daya saing sih, pemasaran juga. Faktor yang mempengaruhi semangatnya saya produksi karena kan udah menjadi tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang laki-laki ya gitu. Saya juga punya kewajiban anak, istri, dan para pegawai yang harus saya kerjakan juga, maksudnya yang harus saya kasih lapangan pekerjaan juga gitu. Tadi kan udah lihat di sana di ruang produksi ada 3 orang, yang mereka juga perlu masukan juga, perlu dana, perlu intinya mah intinya mah karena seneng aja, karena udah main uang itu, mindsetnya kalau pedagang udah seru aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetang Herman, selaku manajer unit BUMDes dari Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kebetulan untuk di Desa Cileles ini, untuk program dari desa itu ada namanya ketahanan pangan, termasuk di dalamnya situ ada hidroponik. Kenapa mesti hidroponik? Kebetulan sejarah dari Desa Cileles untuk di hidroponik ini mungkin bisa dibilang belum terlalu lama lah, kira-kira baru 3 tahunan. Tapi alhamdulillah dengan tekad, motivasi terus dari penguatan dari pemerintahan desa untuk hidroponik bisa lebih ditingkatkan lagi. Yang selama ini yang sudah berjalan di sini, kalau untuk kendala mungkin nggak terlalu nggak terlalu inilah. Yang jelas untuk segi pemasarannya terus pengelolaannya mungkin bisa dibilang kita itu masih kekurangan stok lah misalnya gitu. Alhamdulillah dengan programnya pemerintahan desa di tiap-tiap RW, meskipun tidak semuanya, ada beberapa RW di situ
dipemberdayakan dengan adanya hidroponik termasuk yang seperti ini gitu. Kalau di kendala mungkin ya seperti saya bilang tadi masih bisa ditangani lah, nggak terlalu inilah. Kalau untuk kelebihannya dari hidroponik ini mungkin kalau yang saya alami ini yang udah berjalan itu kelebihannya itu mungkin dari segi waktu, kedua dari segi kualitas. Kenapa mesti dari segi waktunya mungkin terlalu bisa dibilang hemat. Terus tidak terlalu beda lah dengan yang misalkan kayak yang di kebun atau cara pengelolaannya juga kayak gitu. Simpel tapi bener-bener istilahnya langsung beres lah kayak gitu. Untuk pemasarannya selain kita punya konsumen, di situ ada supplier yang narik barang ke kita juga bisa pengadaan di Janspak ya. Untuk motivasinya yang jelas saya benar-benar antusias sekali, justru termasuk yang seperti diarahkan yang seperti bilang pemerintahan desa termasuk Pakuwunya diberinya dengan per RW di situ supaya istilahnya jadi kita bisa bergerak dalam arti kata untuk ketahanan pangannya, termasuk misalkan seperti contoh dengan musim kemarau seperti ini kita untuk tanaman mungkin di kebun kayak gitu masih ada musimnya. Tapi kalau di sistem hidroponik kita tidak mengenal musim siap panen, siap tanam kayak gitu. Selama kita masih bisa jalan ya kita masih terus berjalan aja kayak gitu. Jadi bertahap, nggak sampai sebulan 2 bulan berhenti, nggak langsung ini aja gitu. Terus kayak gitu.